Semua katakan haleluya. Sekali lagi, semua katakan haleluya. Puji Tuhan. Wow, bersyukur kepada Tuhan Yesus, kita sampai hari ini kita masih bisa bernafas. Ini tanggal 15. Tanggal 15 ini adalah tanggal 14 sekarang. Maaf, tanggal 14. Besok adalah ulang tahun kita yang pertama, yang sebulan. Puji Tuhan. Ya, jadi kita mulai 15 Desember 2023 dan hari ini kita besok genap besok genap 1 bulan. Puji Tuhan, sudah 1 bulan gak berasa. Begitu banyak, biarpun baru 1 bulan, saya merasakan bahwa 1 bulan ini kita penuh dengan perjuangan loh. Mulai dari kita coba try and error. Jadi kita buat ibadah tuh Selasa, Kamis, sama Minggu. Nah, waktu ibadah perdana hari Selasa itu puji Tuhan dihadiri oleh 1.800 ya sayang ya. Dihadiri oleh 1 jiwa, puji Tuhan. Itu hari Selasa. Seperti itu, hari perdana. Jadi saya sama istri, terus Leo bannya bocor, terus ada beberapa orang yang gak bisa hadir. Jadi saya sama istri, waktu kita 6:30 hadir, terus kita lihat sampai 6:30 kok belum ada yang hadir. Kita bilang kita berdoa aja, berdua. Terus kata istri, ya udah kita berdoa. Pas berdoa ya ada ibu-ibu 1 orang datang. Dia sharing tentang bagaimana. Jadi konsep hari Selasa adalah kita bukan ibadah, kita tukar pikiran tentang mungkin kita ada permasalahan, mungkin ada cerita selama 1 bulan, mungkin ada pergumulan, mungkin ada pengen cerita tentang bagaimana Tuhan memberikan mukjizat. Jadi waktu itu si ibu itu pas datang, dia bilang ada gereja. Ada bu, iya masuk silakan. Terus ini konsepnya apa kalau Selasa? Selasa adalah sharing bu, kita fellowship. Pada saat dia sharing, dia kena sakit kanker. Wow, kaget saya pikir, wah awal kok langsung ada yang seperti ini. Terus kita mulai saling mendoakan, kita saling menguatkan. Setelah saya berdoa buat dia bilang, Pak saya pengen berdoa buat Bapak. Katanya gini ini yang menguatkan saya sama istri sampai saat ini. Dia bilang begini, Pak saya punya pelayanan di Bogor. Waktu di Bogor saya mulai kayak Bapak, cuman berdua sama istri. Gembalanya tetap menjalankan fellowship. Singkat cerita, mulai dari 1 orang, Bapak terus setia saja. Oke bu, terima kasih. Karena sekarang pelayanan saya yang di Bogor, yang digembalakan oleh gembala saya, itu sekarang sudah 800 orang. Wow bu, dalam waktu berapa? Kurang lebih 10 tahun lebih, 15 tahun. Nah, kalau itunya saya kayaknya gak mau amin. Jangan terlalu lama juga ya sayangnya. Tapi saya ngelihat bahwa dia bilang ke saya dikuatkan. Di saat saya sama istri, Tuhan ini mau bawa kemana. Tapi ada 1 ibu, dia sharing tentang sakit kankernya. Dia tetap kuat bersama Tuhan. Kami doakan. Tiba-tiba dia bilang, saya ingin mendoakan Bapak Gembala sama Ibu Gembala. Kami didoakan sama dia. Kami merasakan Tuhan baik. Amin. Tuhan baik. Saya ngerasain bahwa waktu itu, terima kasih Tuhan. Dia bilang, Pak tetap setia saja. Tetap setia saja Pak.
Amin Bu. Tetap setia saja Bu, Ibu Gembala. Amin. Seperti itu. Dan hari Kamis kita menghadirkan ibadah juga. Pak Yusa pernah datang sekali, dan ada beberapa teman. Itu juga gak banyak, cuman sampai 4-5 orang di luar pemain musik. Singkat cerita adalah kita tetap setia Bapak Ibu. Dan akhirnya setiap hari Selasa sama Kamis, puji Tuhan, sekarang sudah naik menjadi 15 orangan Pak Bu. Puji Tuhan. Ya, biarpun tidak ada yang tepuk tangan dan katakan amin, gak apa. 15 orangan, ada foto-fotonya nanti, puji Tuhan. Ada orang kirim, banyak orang datang. Wow, kita saling sharing, tetap sama konsepnya. Dan mereka akan panggil teman-temannya lagi katanya. Itu semua karena kasih karunia Tuhan. Saya sama istri sama teman-teman di sini yang membantu pelayanan di Hagai, saya berpikir bahwa ini pekerjaan Tuhan, Bapak Ibu. Kalau pekerjaan Tuhan, Tuhan yang akan bela. Tuhan yang akan bela pekerjaannya. Saya dan istri beserta teman-teman di sini yang melayani, kami cuma bisa berusaha. Kami hanya bisa melakukan yang terbaik. Kami hanya bisa memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kami merasakan bahwa biarpun jemaat belum banyak, kami merasakan bahwa kami diberkati. Karena kenapa? Kami tetap excellent melayani Tuhan. Apapun yang terjadi, biarpun orang tidak banyak, kami tetap melayani Engkau Tuhan sebagai juru selamat satu-satunya. Kami percaya sekali Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Hari ini genap, sebentar lagi besok kami sudah 1 bulan. Rencanamu bukan rencanaku. Apapun yang kamu lakukan, kami akan nurut kehendak-Mu dalam nama Yesus. Amin. Saya ingin menyampaikan pesan yang Tuhan taruh di hati saya hari ini. Bapak Ibu, tolong fokus dan simak baik-baik. Kita buka di Yesaya 6. Yesaya 6 ayat 1. Yang sudah dapat katakan amin. Yang sudah dapat katakan amin. Yes. Oke. Semua siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Semua siap? Amin. Oke, semangat semua ya. Kita baca baik-baik. Yesaya 6 ayat 1. Yesaya mendapat panggilan Allah. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Amin. Semua katakan amin. Wow. Kita sama-sama akan melihat bagaimana tentang perjalanan hidup Raja Uzia. Ini menarik. Saya semalam baca-baca, ini menarik banget. Kita harus simak baik-baik pengalaman hidup Raja Uzia. Wow, kita buka di dalam 2 Tawarik. Perhatiin bapak-bapak, ibu-ibu, percaya saja Roh Kudus hadir di sini. Amin. Percaya saja Roh Kudus hadir di sini. 2 Tawarik 26. 2 Tawarik 26. Sudah dapat? Oke, belum dapat. Sudah? Oke, 2 Tawarik 26. Ayat 1 sampai 22. Tapi saya tidak baca semua. Saya akan lengkap-lengkap. Tapi Bapak Ibu perhatikan bahwa di sini kita akan melihat
perjalanan dari Raja Uzia. Raja siapa Bapak Ibu? Raja Uzia. Kita sering banyak dengar raja-raja yang terkenal, Raja Daud, Salomo, dan lain-lain. Tapi kita jarang mendengar tentang Raja Uzia. Oke, Raja Uzia. Perhatiin baik-baik. Saya mulai di ayat ketiga. Uzia berumur 16 tahun. Perhatiin baik-baik. Uzia berumur 16 tahun. Ayat 3. 16 tahun. Sudah dikasih tanda warna kuning ya. Pada waktu ia menjadi raja. Wow, 16 tahun. Gibran 36 tahun, tapi belum jadi, baru calon. Ini 16 tahun sudah jadi raja. Dan 52 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. 1 abad 50 tahun kalau nggak salah. Berarti dia udah setengah abad. 52 tahun. Soeharto 32 tahun. Ya kan? Terus presiden-presiden kayaknya belum ada yang sampai 52 tahun. Saya coba searching sultan di Thailand. Maaf saya lupa namanya, tadi saya sudah searching. Tapi percaya saja sama saya, itu 76 tahun menjadi raja. Di Inggris saya sudah searching juga, tapi karena namanya repot, lidah saya lidah Indonesia, itu 72 tahun. Berarti Raja Uzia yang ketiga 52 tahun menjadi raja di Yerusalem. Oke, ayat 4. Perhatiin baik-baik. Ini dari umur 16 tahun dia sudah jadi raja dan dia memerintah 52 tahun. Ayat 4. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Haleluya. Sekali lagi, ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Wow. Kalau kita 2024 melakukan yang benar di mata Tuhan, saya yakin kita akan mendapat promosi dari Tuhan. Pada saat kita melakukan apa yang benar di mata Tuhan adalah apa yang ada di firman Tuhan. Pada saat 2024 engkau tetap menjaga integritas engkau, engkau tetap menjaga kekudusan engkau. Saya percaya dalam nama Yesus engkau akan dibuat naik. Engkau akan mendapat promosi di dalam pekerjaan, engkau akan mendapat promosi di dalam pelayanan, engkau akan mendapat promosi di dalam keluarga kalian, karena engkau melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Amin. Ayat 5. Ia mencari Allah. Biarlah kita mencari Allah. Biarlah kita mencari Allah. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Biarlah kita semua mencari Allah. Selama hidup Zakaria, yang mengajarnya supaya takut akan Allah, dan selama ia mencari Tuhan, perhatiin baik-baik apa kata selanjutnya, Allah membuat segala usahanya. Oh haleluya. Pada saat ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, pada saat ia
takut akan Allah, dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Biarlah di tahun 2024 ini kita, Bapak Ibu, terus cari Allah. Terus cari Tuhan Yesus. Ini pelan-pelan kita belajar tentang Raja Uzia, Bapak Ibu. Bagaimana ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Wow, ia mencari Tuhan. Wow. Dan pada saat dia menyenangkan hati Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. 2024, siapa yang mau dibuat Tuhan berhasil? Oh, untung saya pikir nggak ada. Siapa yang mau dibuat Tuhan berhasil? Angkat tangannya dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, engkau angkat tangan baik-baik. Kalau engkau ingin dibuat Tuhan berhasil dalam nama Yesus, engkau harus cari Tuhan. Amin. Kita lanjut ke ayat yang ke-8. Oke. Orang-orang Amon membayar suup upeti kepada Uzia. Namanya apa? Termasyur sampai ke Mesir karena kekuatannya yang besar. Gila. Namanya termasyur sampai ke Mesir. Kekuatannya. Apa sih kekuatan Raja Uzia? Pelan-pelan ya Bapak Ibu. Apa sih kekuatan Raja Uzia? Kekuatannya adalah dia mencari Tuhan. Dia selalu mencari Tuhan. Raja Uzia mencari Tuhan. Raja Uzia mencari Tuhan. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Itu kekuatan dia. Bapak Ibu, ini kekuatan kita. Saya sering bilang, kita ini nggak pinter-pinter banget. Juara Olimpiade juga nggak pernah. Kita pun juga nggak punya banyak talenta. Kita pun juga nggak ganteng. Kita pun juga nggak cantik-cantik amat. Apa yang bisa kita lakukan di tahun 2024 ini, di akhir zaman ini, hanyalah kita lakukan saja yang benar di mata Tuhan dan terus cari Tuhan. Itulah kekuatan yang dimiliki oleh Raja Uzia dalam nama Yesus. Itu yang dimiliki oleh Raja Uzia, kekuatannya adalah dia melakukan yang benar. Kita lanjut ke ayat 9. Uzia nih, karena dia dekat sama Tuhan, dia dikasih hikmat. Ayat 9. Uzia mendirikan menara di Yerusalem. Wow, ini kepikiran sama dia. Ya, kita mulai berjalan nih, mulai berat nih. Ya, apa sih yang dilakukan sama Raja Uzia nih buat kerajaan dia? Ia mulai mendirikan menara di Yerusalem. Menara tahu kan? Menara, dia yang tinggi. Di atas pintu gerbang, oke? Itu di sudut. Yang pertama. Di atas pintu gerbang, yang kedua di mana? Lebak. Bapak Ibu masih nyimak? Dan yang ketiga, di atas penjuru serta mengokokkannya. Jadi di pintu gerbang sudut, pintu gerbang lebak, dan di atas penjuru serta mengokokkannya, semuanya itu dikasih namanya menara. Itu pertama nih, Raja Uzia. Dia punya planning buat kerajaannya. Makanya dia jadi raja selama berapa? 52 tahun. Dari umur 16 tahun nih, ya. 16 tahun kita masih ngapain? Main gundu. Kita masih nonton bioskop kali ya. Zaman dulu kita masih 16 tahun, nggak tahu ngapain. Boro-boro mau mikir masa depan. Dia udah jadi raja.
Ya, karena dia apa? Dia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Kita lanjut ayat 10. Ia mendirikan juga menara-menara di padang gurun. Kepikiran gitu loh, di padang gurun dia diriin menara. Lanjut ya. Dan menggali banyak sumur. Pada saat dia jadi raja, dia pikirin mau ngapain? Dia bikin menara di padang gurun, terus dia gali sumur. Supaya apa? Perhatiin baik-baik. Karena banyak ternaknya. Jadi ternak tahu kan? Dan dia menggali sumur supaya ternaknya minumnya dari sumur itu. Di padang gurun mereka tidak kehausan, baik di dataran rendah maupun di dataran tinggi. Juga ia mempunyai petani-petani. Wow, dia mempunyai petani, kepikiran gitu loh. Orang mah pikirin tuh prajurit dulu. Dia apa? Pada saat dia jadi raja, dia mikirin ada petani dulu deh. Petani-petani buat makan. Dia kepikiran loh. Dan penjaga kebun anggur, sampai kepikiran buat kebun anggur buat apa? Minum. Ya, jangan banyak-banyak tapi Bams, minum anggur. Amin. Amin Bams. Kecil amat aminnya langsung. Oke. Di gunung-gunung dan di tanah yang subur. Karena ia suka pada pertanian. Dia lulusan IPB nih pasti nih. Ya? Ya Pak Yusa ya? Lulusan IPB dia nih. Kok nggak? Saya nggak habis pikir. Kita ya buat buat planning. Saya nonton debat presiden. Saya lihat salah satu calon presiden, dia mau buat militer, dia pengen buat ini, dia mau buat. Tapi yang dilakukan Raja Uzia pertama kali bukan militernya, tapi apa? Dia buat sumur, dia buat ada kebun anggur, dia panggil orang pertanian untuk bertani. Dan perhatiin baik-baik, kita ke ayat 12. Ayat 12. Nah, sini nih mulai suasana mulai makin luar biasa, dahsyat. Kepala-kepala puak pahlawan yang gagah perkasa itu seluruhnya berjumlah berapa Bapak Ibu? 2.600 orang. Ini maksudnya apa? Kepala-kepala puak pahlawan, kalau bahasa Inggrisnya adalah kepala ahli strategi. Saya punya klien dulu di Kementerian Pertahanan, bukan pertanahan ya, pertahanan. Di Kementerian Pertahanan, dia info ke saya, kepala ahli strategi di Indonesia hanya 17. Hanya berapa? 17. Tentara kepala ahli strategi hanya 17. Boleh dicek di Google. 17 orang kepala ahli strategi. Raja Uzia 2.600 orang. Dia benar bikin semuanya mateng, sempurna. Dia dapat hikmat dari Tuhan. Kekuatan dia adalah pada saat ia melakukan apa yang benar, dia cari Tuhan, dan Tuhan berikan hikmat pelan-pelan. Tuhan berikan hikmat kepada Raja Uzia pelan-pelan. Pada saat 2024 kita setia saja, setia saja. Tuhan kan kasih hikmat pelan-pelan. Tuhan kasih kerannya mulai kebuka. Tis. Pada saat apa? Kita setia. Jangan pikirnya tuh halusinasi, maunya besar tanpa proses. 2.600 orang kepala ahli strategi. Wow. Lanjut ayat 13. Di bawah pimpinan mereka, berarti di bawah pimpinan mereka, di bawah 2.600 orang kepala ahli strategi, perhatiin baik-baik. Terdapat satu bala tentara terdiri dari, pelan-pelan ya, 307.500 orang yang gagah perkasa dalam
berperang untuk membantu raja dalam menghadapi musuh. 307 orang, 500 prajurit. Bayangin baik-baik. Memang satu negara bisa dibilang superpower pada saat militernya itu kuat ya. Benar ya Pak Yusa ya? Benar ya teman-teman yang lain. Kalau militernya kuat, tank, pesawat tempur, terus prajuritnya, alat-alat perangnya itu bagus, itu negaranya makin kuat. Nuklir, terus kapal selam perangnya itu makin kuat. Waktu itu saya juga nonton debat calon presiden. Mereka menyerang Alusista second. Salah satu calon presiden ini memang orang tentara. Jadi dia memang fokus untuk negara ini adalah kita harus perkuat, kita punya senjata perang. 500 prajurit. Bapak Ibu tetap tenang, jangan ngantuk. Ayat 14. Uzia memperlengkapi seluruh tentara itu dengan perisai. Oke, zaman dahulu belum ada ya namanya tank, belum. Jadi pakai perisai. Oke, perisai, tombak, ya, ketopong, baju zirah yang kayak di film-film perang, tahu kan baju zirah? Oke, busur dan batu umban. Perisai, tombak, ketopong, maaf ya mata saya, batu zirah, busur dan batu umban. Busur itu maksudnya apa? Busur panah. Ya, kalau dia busur panah itu dia ditarik dulu, srek ke belakang, baru dilepaskan. Kenapa dia harus ditarik ke belakang dengan kencang? Kalau dia langsung dilepaskan, cuma begitu, bener nggak? Tapi kalau dia tarik sampai belakang, dilepaskan itu cepat, ya kan? Lebih kecepatannya lebih kuat. Oke, makanya ditarik ke belakang. Itu maksudnya adalah kita terkadang selalu mengeluh dengan maunya Tuhan. Kita sering mengeluh dengan maunya Tuhan. Tuhan selalu kita protes. Kenapa saya seperti ini? Kenapa hidup saya seperti ini? Kenapa hidup saya seperti ini? Kenapa dia bisa menikmati berkat? Kenapa dia bisa menikmati berkat? Kenapa saya terus makin terbelakang? Terus makin ke belakang, terus makin ke belakang. Dengar baik, Tuhan ingin menjadikan kalian berkat, tapi sabar saja. Sebentar lagi busur panah itu akan ditarik, sebentar lagi busur panah ini akan dilepaskan, dan pada saat dilepaskan kalian akan lebih kencang. Sabar saja, kalian lagi ditarik ke belakang. Kalian lagi ditarik ke belakang agar kalian diproses Tuhan. Bagaimana kalian terus berharap sama Tuhan. Gak apa-apa, saya tidak masalah kalian tidak ada ngomong amin atau haleluya, gak ada masalah. Saya akan terus berkhotbah. Ya teman-teman, percaya saja, kalau sampai saat ini kalian ditarik ke belakang, Tuhan kenapa hidup saya begini-begini aja, percaya saja, engkau tenang, sabar, setia saja. Engkau lagi ditarik ke belakang. Pada saat itu waktunya Tuhan, sekali lagi, waktunya Tuhan itu akan dilepaskan lebih kencang. Oh haleluya. Oh lemas, Putra tolong terus doain saya, Putra. Haleluya. Biarpun kamu lagi happy, saya juga harus happy. Oke, kita lanjut ayat 15. Ia membuat juga di Yerusalem alat-alat perang. Ini loh, kok bisa masih kepikiran? Ia membuat juga di Yerusalem alat-alat perang sendiri, ciptaan seorang ahli. Ini
Ini Raja Uzia nih perfect banget. Perfect banget. Dia buat pelan-pelan dari pertanian. Dia cari para petani supaya banyak tumbuh beras atau rumput-rumput hijau. Dia mulai bikin sumur. Habis bikin sumur, dia mulai pelan-pelan buat kebun anggur. Supaya apa? Nanti minumnya juga minum enak. Di padang gurun dia bikin menara pelan-pelan. Dia baru habis bikin menara, dia baru bangun kepala ahli strateginya, prajuritnya nanti dulu. Setelah kepala ahli strateginya ada, baru dia cari prajuritnya. Setelah dia cari prajuritnya, dia bikin perisai, dia bikin tombak, dia bikin ketopong, dia bikin batu zirah, busur panah, dan batu umban. Dan dia nggak puas sampai di situ, Bapak Ibu. Dia bikin alat sendiri, alat perang ciptaan seorang ahli yang dapat menembakkan anak panah dan batu besar untuk ditempatkan di atas menara-menara dan penjuru-penjuru. Nama raja itu, perhatiin baik-baik, nama raja itu termasyur sampai ke negeri-negeri yang jauh karena ia ditolong dengan ajaib sehingga menjadi kuat. Oh haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dia menjadi kuat Bapak Ibu. Dia perfect. Dia sangat sempurna. Dia sangat sempurna Raja Uzia ini. Tuhan, tolong Tuhan, urapan-Mu turun di sini Tuhan. Kami memohon Roh Kudus ada di tempat ini dalam nama Yesus. Roh Kudus hadir di tempat ini Tuhan. Tuhan tolong Tuhan, Engkau hadir bagi hamba-Mu Tuhan. Tuhan, Engkau hadir buat hamba-Mu Tuhan. Tuhan, dalam nama Yesus. Kita lanjut. Perhatiin baik-baik. Disinilah saya mulai berkhotbah. Oke? Tadi baru pemanasan. Setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi. Apa Bapak Ibu? Sehingga ia melakukan hal yang merusak. Setuju? Ia berubah setia kepada Tuhan Allahnya dan memasuki bait Tuhan untuk membakar ukupan di atas mezbah pembakaran ukupan. Uzia berpikir dia raja dan dia bisa juga jadi imam. Pada saat ada kebanggaan dari kita, kita merasa bahwa kita lebih baik dari teman-teman kita. Itu salah. Pada saat kita ngerasa kita lebih baik dan kita ada kebanggaan, bukan berarti kita lebih baik dari teman-teman kita, tapi kita harus bersyukur. Karena apa? Kita dikasih posisi yang lebih baik dari mereka. Bukan berarti kita bisa melakukan semuanya. Kalau saya bisa main drum, bukan berarti saya bisa nyanyi juga. Itu bukan bagian saya. Kalau Bapak Ibu dikasih berkat sama Tuhan, bersyukur saja, jangan sombong. Itu bukan kebanggaan. Kalau kita ada kebanggaan, itu kita sering sekali melihat orang tuh rendah. Pada saat kalian dikasih 1 talenta, puji Tuhan. Dikasih 2 talenta, puji Tuhan. Dikasih 4 talenta, puji Tuhan. Dikasih 16 talenta, puji Tuhan. Tapi kita belajar, Raja Uzia adalah raja. Dia bukan imam. Tapi dia mencoba jadi imam. Fokus pada panggilan masing-masing, Bapak Ibu. Fokus pada panggilan masing-masing. Fokus pada panggilan masing-masing. Apa panggilan kita di tahun 2024 ini? Apa panggilan kita di tahun 2024 ini? Fokus pada panggilannya masing-masing. Perhatikan di sini. Oh, haleluya Tuhan. Tetapi 17, iman Azaria
tetapi Imam Azaria, ini bukan Uzia ya, ini Azaria, mengikutinya dari belakang bersama-sama 80 imam Tuhan, orang-orang yang tegas. Perhatiin ayat 18. Mereka berdiri di depan Raja Uzia dan berkata kepadanya, "Hai Uzia, engkau tidak berhak membakar ukupan kepada Tuhan. Hanyalah imam-imam keturunan Harun yang telah dikuduskan yang berhak membakar ukupan. Keluarlah dari tempat kudus ini, karena engkau telah berubah setia. Engkau tidak akan memperoleh kehormatan dari Tuhan Allah karena hal ini." Dalam nama Yesus, kita pada saat diberkati, kita pada saat Tuhan percayakan berkat yang lebih untuk kita, kita sering mengingini segala sesuatunya dengan sempurna. Kita ingin semuanya kita ambil. Pada saat kita diberkati, kita mau semua. Kita mau A, kita mau B, kita mau C. Pada saat kita diberkati, kita mau menikah. Setelah kita sudah menikah, kita ingin punya anak. Setelah kita sudah punya anak, kita mulai ingini yang lain. Kita mulai mencoba-coba yang lain. Kita mengingini yang bukan hak kita. Kita mulai menyukai dunia gemerlap. Karena kita punya power, kita punya sesuatu hal yang kuat. Ada kebanggaan dari kita. Pada saat kita dikasih kepercayaan sama Tuhan, kita mengingini istri orang, kita mengingini teman orang, kita mengingini yang bukan hak kita. Dalam nama Yesus, stop Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu dikasih kepercayaan lebih, jangan berhitung sama Tuhan. Kalau Tuhan sudah memberikan kepercayaan ke Bapak Ibu, terus kembangkan. Tapi bukan berarti kalian lebih baik dari orang lain. Kalian harus bersyukur dalam nama Yesus. Berhati-hatilah pada saat engkau diberi kepercayaan sama Tuhan. Karena kalian harus tahu, itu semua karena kasih karunia Tuhan. Amin. Ayat 19 bagian B. Sementara amarahnya meluap terhadap para imam, timbullah penyakit kusta pada dahinya di hadapan para imam di rumah Tuhan dekat mezbah pembakaran ukupan. Sudah mau selesai? Imam kepala Azaria dan semua imam lainnya memandang kepadanya, dan sesungguhnya ia sakit kusta pada apanya? Halo, pada apanya? Pada dahinya. Cepat-cepat mereka mengusirnya dari sana, dan ia sendiri tergesa-gesa keluar karena Tuhan telah menimpakan tulah kepadanya. Sakit kusta itu nggak tahu zaman sekarang. Kalau zaman dulu harus disingkirkan karena penyakit berdosa, diasingkan. Kita sering diasingkan waktu kita COVID, benar nggak? Pada saat kita COVID lebay, baru batuk-batuk segala macam COVID, orang pada menjauh dari kita. Gila, lucu juga. Lu COVID ya, lu COVID ya, lu COVID ya, sana gitu. Segitu, ini kusta. Ayat 21, Raja Uzia sakit kusta sampai kepada hari matinya, dan sebagai orang yang sakit kusta, ia tinggal dalam sebuah rumah. Bener kan? Rumah apa? Halo? Rumah pengasingan, karena ia dikucilkan dari rumah Tuhan. Bener kan? Pengasingan. Ayat 22 terakhir. Selebihnya dari riwayat Uzia apa? Dari awal sampai akhir ditulis oleh Nabi. Kalian sama kayak saya ya, selinder ya. Halo? Ditulis oleh Nabi. Oh pantesan, dua-dua.
Pantesan saya bilang nabi, kok nggak ada? Oke, saya bacakan aja lah. Selebihnya dari riwayat Uzia dari awal sampai akhir ditulis oleh Nabi Yesaya. Amin. Pada saat kalian dipercayakan sesuatu, pada saat kalian mendapat banyak kepercayaan, pada saat kalian diberi kebanggaan terhadap hal sesuatu, bukan berarti kalian bisa mengambil semua pelayanan yang ada, bukan berarti kalian bisa mengambil semua kerjaan yang ada, bukan berarti kalian bisa mengambil semua yang kalian inginkan. No. Banyak saya punya teman zaman dulu saya kerja profesional, dia memiliki power, dia memiliki uang, dia memiliki jabatan tinggi di dalam dunia pekerjaan. Dia merasakan bahwa dia bisa memiliki semuanya. Semuanya dia bisa miliki. Dia lihat orang berapa harganya, dia bisa bayar. No, nggak seperti itu. Kita akan melihat di ayat-ayat terakhir bagaimana kisah yang tadi saya bilang, ayat 22. Selebihnya dari riwayat Uzia dari awal sampai akhir ditulis Nabi Yesaya bin Amos. Sekarang kita balik ke Yesaya 6. Saya boleh minta tisu ya? Dari tadi saya nafas pakai mulut karena hidung saya mampet. Oke, Yesaya 6. Makasih. Yesaya 6, maaf ya. Yesaya 6 ayat 1. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Saya coba renungkan, Tuhan, apa ya arti ini? Yesaya 6 ayat 1. Saya tuh nggak bisa bahasa Inggris, cuman saya coba untuk lihat bahasa Inggrisnya, terus saya coba tanya ke istri. Bahasa Inggrisnya nggak bisa ditayangin ya? Oke. Yesaya 6 ayat 1. Di bahasa Inggrisnya itu adalah, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, high and lifted up. Belum ada. Wow, apakah bisa? Kalau nggak bisa saya lanjut. Oke, saya lanjut saja untuk mempersingkat waktu. Dalam tahun matinya Raja Uzia, ini Yesaya ya. Yesaya dapat penglihatan. Dalam tahun matinya Raja Uzia, ya kan? Ini Yesaya mendapat penglihatan. Aku, itu Yesaya, melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang. Bapak Ibu perhatikan, pada saat Yesaya mendapat penglihatan, Yesaya bilang pada saat Raja Uzia, pada saat Raja Uzia mati, dia melihat, pada saat Raja Uzia mati, dia melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang. Raja Uzia mati, Tuhan Yesus tidak. Amin. Raja Uzia mati, Tuhan Yesus tidak. Tuhan Yesus tetap hidup. Raja Uzia mati, Tuhan Yesus tidak mati. Dia tetap duduk di atas tahta yang tinggi. In the year that King Uzziah died, saw the Lord sitting on a throne, high and lifted up. Aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi. Tahta yang tinggi. Tuhan Yesus berdaulat di atas tahta yang tinggi. Dan pada saat kita ingin dekat sama Tuhan di atas tahta yang tinggi,
Itu tidak bisa kita cuman mendekat saja dan Tuhan approve untuk kita bisa dekat sama Tuhan. Tapi Tuhan Yesus bertata di atas yang tinggi, maksudnya adalah pada saat kalian ingin dekat sama Tuhan, kalian perlu adanya kerendahan hati. Amin. Kalian perlu adanya kerendahan hati. Kalian harus murah hati. Kalian tidak bisa, Tuhan saya mau dekat samamu, itu tidak bisa di akhir zaman ini. Kalian perlu kerendahan hati untuk dapat approve dari Tuhan. Kalian gak bisa pakai kalian punya pikiran, kalian masih ego, kalian masih ngerasa kalian itu pejabat, kalian orang pintar, kalian orang kaya, kalian ngerasa bahwa saya membantu orang tua, saya pejuang, saya adalah salah satu orang yang memberkati keluarga. Kalian gak bisa bawa itu semua ke Tuhan. Tuhan tidak akan approve. Tuhan mau kalian punya kerendahan hati untuk kalian bisa dekat sama Tuhan. Amin. Saya minta waktu sedikit, mungkin 20 detik. Putra, mari kita menyembah sebentar. Karena saya ngerasain bahwa Roh Kudus hadir di sini. Katakan, Tuhan Yesus baik Tuhan. Tuhan Yesus baik Tuhan. Oh haleluya Tuhan. Katakan, Tuhan Yesus baik. Oh Tuhan Yesus baik Tuhan. Tuhan, hai iblis, engkau tidak bisa hadir di sini. Ini tempatnya Tuhan Yesus. Roh Kudus hadir di sini Tuhan. Kuatkan kami Tuhan. Kuatkan kami Tuhan. Kuatkan kami Tuhan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk. Raja Uzia mati, tapi Tuhan tidak. Kerajaan Raja Uzia mati, tapi Tuhan hidup. Tuhan berdiri di tata yang tinggi, di tata yang tinggi, berdaulat penuh di tata yang tinggi. Tuhan tetap duduk. Raja Uzia sudah mati, Tuhan tetap hidup di tata yang tinggi. Karena apa? Dia ingin menunjukkan bahwa kerajaannya tetap hidup. Kalau kerajaan di dunia mati, kerajaan di surga tetap hidup. Kalau Bapak Ibu di tahun 2024 ini, di awal Januari, Bapak Ibu ingin dekat sama Tuhan, Bapak Ibu harus punya kerendahan hati. Jangan pakai pikiran kalian, kerendahan hati untuk bisa dekat sama Tuhan. Lukas 6 ayat 36. Tolong ditampilkan. Lukas 6 ayat 36. Oh, haleluya Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau baik Tuhan. Lukas 6 ayat 36. Oh, Engkau baik Tuhan. Hendaklah kamu murah hati. Lukas 6 ayat 36. Oh, haleluya Tuhan. Perhatiin baik-baik. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti apa? Bapamu adalah murah hati. Sekali lagi, hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah. Pada saat Tuhan duduk di tatanya yang maha tinggi, perhatiin baik-baik. Engkau tidak bisa dekat kalau engkau tetap pakai kamu punya kebanggaan. Kamu terus pakai kamu punya kebanggaan untuk menghadap ke Tuhan. Kamu pakai apa yang kamu ada di kantor, kamu pakai apa yang kamu ada di tempat lingkunganmu, kamu pakai apa yang ada di gereja. Kamu tidak bisa dekat sama Tuhan. Kebanggaan itu harus kamu tanggalkan. Untuk kamu bisa dekat sama Tuhan, perlunya kerendahan hati, murah hati. Bapak Ibu, kita harus jadi orang yang murah hati. Semua katakan murah hati. Semua katakan murah hati. Sebentar. Pada saat kalian katakan murah hati, kalian elus, kalian punya dada. Murah hati. 1, 2, 3. Murah hati. Harus murah hati. Aku melihat Tuhan duduk di atas tata yang tinggi dan menjulang. Perhatiin baik-baik.
Yang kedua adalah high and live it up. Live it up itu saya coba searching, saya tanya sama istri saya, artinya ditinggikan. Kenapa Tuhan harus ditinggikan? Kenapa Tuhan harus ditinggikan? Karena Tuhan layak untuk ditinggikan. Sebabnya adalah kenapa Tuhan layak untuk ditinggikan? Karena Dia memikul beban ini. Dia memikul tahta yang sangat tinggi ini. Dia pikul tahta itu. Dia pikul semua beban yang kita punya. Dia pikul sendirian. Dia ingin berjuang agar kerajaannya tidak jatuh. Dia pikul dalam nama Yesus. Dia pikul. Dia pikul. Dia layak ditinggikan Bapak Ibu, karena Dia pikul beban hidup kita. Dia pikul beban hidup kita. Dia pikul bebanmu. Pada saat engkau terus mengecewakan Dia, Dia pikul. Dia gak mau kerajaannya mati. Dia gak mau dia jatuh. Dia pikul. Dia tetap tinggi. Dia tetap tinggi di atas dalam nama Yesus. Dia pikul bebanmu. Di saat engkau terus jatuh dalam dosa, Dia pikul beban itu. Dia gak mau jatuh. Begitu berat yang Dia pikul. Begitu berat yang Dia pikul. Dia layak untuk ditinggikan Bapak Ibu dalam nama Yesus. Dia layak untuk ditinggikan. Amin. Dia layak. Dia layak untuk ditinggikan dalam nama Yesus. Dan ujung jubahnya memenuhi apa Bapak Ibu? Ujung jubahnya memenuhi bait suci. Pada zaman dahulu Bapak Ibu harus tahu bahwa zaman dulu itu, pada saat satu kerajaan kalah dengan kerajaan lain, itu kan kerajaan itu kan duduk ini semua jubahnya di bait suci, jubahnya. Pada saat satu raja kalah, dia akan gunting jubahnya. Dia akan gunting jubahnya yang kerajaan yang kalah, dan dia akan kasih ke jubahnya ke kerajaan yang menang. Maka dari itu Bapak Ibu perhatikan baik-baik, jubahnya memenuhi bait suci. Maksudnya apa? Jubah Tuhan Yesus memenuhi seluruh bait suci. Maksudnya adalah kenapa jubah Yesus memenuhi seluruh bait suci? Kenapa jubahnya memenuhi semua bait suci? Karena kerajaan Tuhan selalu menang. Kerajaan Tuhan selalu menang dalam nama Yesus. Dia memenuhi bait suci. Kerajaan Tuhan selalu menang. Dia tidak pernah kalah. Pada saat Yesaya takut, kenapa Raja Uzia bisa mati? Pada saat Yesaya takut, kenapa Raja Uzia bisa mati? Tuhan memberikan satu jawaban. Dia bilang kepada Yesaya, jangan takut, kerajaan di bumi boleh mati, tapi kerajaan di surga tetap hidup. Dia selalu menang. Dia selalu menang. Dia selalu menang Bapak Ibu. Kalau kita andalkan Tuhan, Dia selalu menang. Di surga selalu menang. Tuhan Yesus selalu menang. Iblis nol. Tuhan Yesus abadi. Tuhan Yesus abadi. Dia selalu menang. Terus andalkan Tuhan. 2024 ini terus andalkan Tuhan. Raja Uzia kurang apa? Kurang apa Raja Uzia? Begitu sempurna. Begitu sempurna. Dia melakukan semuanya sempurna. Tapi akhirnya dia jatuh. Dia mengambil yang bukan bagiannya. Dia mengambil yang bukan bagiannya. Dia mengambil yang bukan bagiannya. Kita fokus ke panggilan kita masing-masing Bapak Ibu. Kita fokus ke panggilan kita masing-masing Bapak Ibu. Oh haleluya Tuhan. Oh Roh Kudus hadir di sini dalam nama Yesus.
Roh Kudus hadir di sini dalam nama Yesus. Roh Kudus hadir di sini. Saya minta Bams untuk maju. Saya sudah selesai memberitakan firman Tuhan. Tapi biarlah Tuhan, Bapak Ibu mengerti bahwa kita fokus ke panggilan kita masing-masing. Kita fokus di tahun 2024 ini. Kita fokus di tahun 2024 ini. Kita harus fokus. Tuhan Yesus tidak pernah kalah. Amin, Bapak Ibu. Amin. Tuhan Yesus tidak pernah kalah. Dia selalu menang. Amin. Dalam nama Yesus, Dia selalu menang. Dia selalu menang. Iblis nol. Tuhan Yesus abadi. Oh haleluya. Tuhan Yesus abadi. Dia selalu menang. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, kita pegang terus dari pelajaran Raja Uzia ini. Jangan sombong. Semua karena Tuhan. Pada saat kita mengandalkan manusia, Tuhan Yesus bilang ke Yesaya, saya akan ambil Raja Uzia karena engkau tidak mengandalkan saya lagi. Yesaya takut pada saat dia meninggal. Tapi di sini Tuhan Yesus bilang kepada Yesaya, hai Yesaya, sekarang kerajaan di bumi sudah mati, tapi kerajaan di surga tetap abadi. Amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Oh haleluya, terima kasih Tuhan.
Thank you.